Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan materi tentang people learning dan paralelisme yang diampu oleh Ibu dosen Heni Hamsinar, Eskom MTMM. Eh, Kami terdiri dari LMU dan Nuryanza 236501115 sebagai moderator, kemudian Amar Abila 2365090 sebagai pemateri 1, dan Alfian A 236500114 sebagai pemateri kedua. Oke, langsung saja ke pemateri pertama. Baiklah, saya Ahmad Abdillah akan melanjutkan pemateri 1 yang berjudul pengertian pipeling dan paralelisme. Yang pertama, pipeling yaitu teknik untuk meningkatkan throughput dengan membagi instruksi menjadi tahapan-tahapan yang dapat dieksekusi secara bersamaan. Lalu paralelisme yaitu teknik dalam komputasi yang memungkinkan beberapa operasi atau tugas dijalankan secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja sistem. Lanjut di slide berikutnya. Konsep dasar pipeling, analogi pipeling. Untuk memahami pipeling, kita bisa menggunakan analogi jalur perakitan mobil di pabrik. Tanpa pipeling, jika hanya ada satu orang yang merakit mobil dari awal hingga akhir, maka ia harus yang pertama memasang mesin, yang kedua memasang roda, yang ketiga memasang pintu, kemudian mengecat mobil, lalu melakukan inspeksi akhir. Jika butuh 5 jam untuk satu mobil, maka 4 mobil akan selesai dalam 20 jam. Lalu lanjut dengan pipeling. Di jalur perakitan ada 5 stasiun, masing-masing menangani satu tugas. Yang pertama, stasiun 1 memasang mesin, stasiun 2 memasang roda, stasiun 3 memasang pintu, stasiun 4 mengecat mobil, dan stasiun 5 inspeksi akhir. Saat mobil pertama pindah ke stasiun 2, mobil kedua bisa mulai di stasiun 1. Setelah pipeline penuh, setiap jam satu mobil selesai. Lanjut di slide berikutnya. Tahapan pipeline dalam CPU. Yang pertama ada instruction fetch atau disingkat IF, yaitu yang pertama mengambil instruksi dari memori, dan yang kedua menaikkan program center atau PC. Yang kedua instruction decode atau disingkat ID. Yang pertama mengartikan instruksi, dan yang kedua membaca register. Lalu yang ketiga execute atau singkat EX. Yang pertama melakukan operasi ALU, yang kedua menghitung alamat untuk load atau store. Selanjutnya yang keempat memori akses atau disingkat MIM. Yang pertama mengakses data memori, yang kedua menyelesaikan instruksi. Lalu yang kelima yaitu write black atau disingkat WB. Yang pertama menulis hasil ke register, dan yang kedua menyelesaikan instruksi. Baiklah, selanjutnya saya akan menyerahkan ke pemateri kedua, Alfian. Saya akan melanjutkan pemateri kedua, yaitu karakteristik pipeline, keuntungan dan tantangan. Keuntungannya yang pertama meningkatkan throughput, yang kedua tingkat mengurangi waktu eksekusi per instruksi, yang ketiga memungkinkan clock rate yang lebih tinggi, yang keempat penggunaan hardware yang efisien. Tantangannya yang pertama memerlukan lebih banyak logika kontrol, yang kedua clock skew lebih mempengaruhi performa, yang ketiga dapat terjadi hazard. Hazard dalam
pipeling. Yang pertama, struktur hazard. Konflik yang terjadi ketika hardware tidak dapat mendukung semua kombinasi instruksi yang mungkin dieksekusi secara bersamaan dalam pipeline. Yang kedua, data hazard. Situasi di mana instruksi berikutnya membutuhkan hasil dari instruksi sebelumnya yang belum selesai dieksekusi. Yang ketiga, control hazard. Terjadi ketika aliran program berubah akibat instruksi percabangan atau branch jump. Jenis-jenis paralelisme. Yang pertama, inscription level parallelisms atau disingkat ILP. Paralelisme yang terjadi pada level instruksi individual di mana multiple instruksi dieksekusi secara bersamaan. Yang kedua, their level parallelis atau disingkat dengan TLP. Paralelisme yang memanfaatkan multiple thread yang berjalan secara konstrumen. Yang ketiga, data level paralelis atau disingkat dengan DLP. Paralelisme yang terjadi ketika sama operasi dilakukan pada multiple data elemen secara bersamaan. Yang keempat, task level paralelism. Paralelisme di mana multiple independent text dieksekusi secara bersamaan. Yang kelima, memory level paralelism atau disingkat dengan MLP, kemampuan untuk memproses multiple memory operation secara bersamaan. Oke, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu teknologi paralelisme modern. Pertama, supersaklar prosesor. Kedua, multicore prosesor, many-core prosesor, GPU computing atau GPGPU. Dan yang kelima, quantum computing element. Keenamnya, advanced memory system, interconnect teknologi, dan terakhir yaitu AI accelerators. Lanjut ke perbandingan kinerja, yaitu metrik dasar. Pertama, speed up. Speed up yaitu waktu eksekusi sekuensial atau waktu eksekusi paralel. Contoh sekuensial 100 detik, paralel 25 detik. Speed up sama dengan 100 dibagi 25 sama dengan 4 kali lebih cepat. Kedua, throughput. Throughput yaitu jumlah tas atau waktu total. Contoh pipeline 5 stack. Non pipeline yaitu 1 instruksi atau 5 cycle. Pipeline 1 instruksi atau 1 cycle. Dan yang ketiga, latensi. Latensi sama dengan waktu dari input sampai output. Contoh pipeline, non pipeline 5 cycle, pipeline tetap 5 cycle untuk 1 instruksi. Oke, dan yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana pipelining dan paralelisme adalah dua konsep utama dalam arsitektur komputer yang meningkatkan efisiensi eksekusi instruksi. Pipelining membagi eksekusi instruksi ke dalam beberapa tahap, yaitu fetch, decode, execute, memory access, dan write back, sehingga beberapa instruksi dapat diproses secara bersamaan, meningkatkan throughput prosesor. Dan yang paralelisme memungkinkan eksekusi banyak instruksi atau tugas secara simultan. Jenisnya meliputi instruction level paralelisme atau yang disingkat ILP, thread level paralelisme TLP, dan data level paralelisme DLP. Teknologi seperti prosesor multicore, GPU computing, dan AI accelerators adalah contoh penerapannya. Mungkin itu saja
penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.